Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan tentang materi biomekanika yang diampu oleh Bu Ima Kurniastuti. Bu Ima Kurniastuti, STMT. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan share screen saya. Share screen dulu. Sebelum saya menjelaskan isi dari biomekanika itu apa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu nama saya Yati Mustafida dengan NIK 12300222025 dari S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang biomekanika pada praktikum fisika kesehatan ke-6. Materi pembahasan yakni yang pertama ada pengertian biomekanika atau biomekanika wajah, yang kedua ada jenis biomekanika yang terdiri dari general biomekanik, yang kedua yaitu occupational biomekanik, yang ketiga yaitu penerapan biomekanika. Kemudian pembahasan yang keempat yakni tentang tulang, connective tissue atau jaringan penghubung, kemudian ada muscle. Untuk materi yang pertama yaitu biomekanika atau biomekanika kerja. Apa itu biomekanika? Biomekanika adalah suatu bidang kajian ilmu dalam ekonomi yang berhubungan dengan menggunakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas, yang dimana hal tersebut menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada macam-macam bagian tubuh atau kinetika, dan gaya serta momen gaya yang bekerja pada bagian tubuh saat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, jika itu maksud biomekanika, apa yang biomekanika kerja itu? Biomekanika kerja itu yakni ilmu yang mempelajari tentang interaksi fisik antara pekerja dengan peralatan, mesin, dan material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Kemudian di biomekanika itu terdapat 3 hukum dasar yang biasa kita ketahui dengan hukum dasar Newton atau hukum Newton. Hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum Newton 1. Hukum Newton 1 itu F sama dengan 0. Mengapa F sama dengan 0 atau gaya sama dengan itu? Hukum Newton 1 itu menyatakan sebuah benda terus berada pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan, kali benda itu dipengaruhi oleh gaya yang tak seimbang atau gaya luar benda. Kemudian hukum Newton 2. Hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M dikali A. Apa itu F sama dengan M dikali A? F adalah sama dengan M massa dikali A kecepatan. Apabila pernyataan dari hukum Newton 2 yakni apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka akan mengatur percepatan itu A yang arahnya sama dengan arah gaya. Gitu. Kemudian yang ketiga, hukum dasar yang ketiga yakni hukum Newton 3. Hukum Newton 3 yaitu berlaku F aksi sama dengan F reaksi. Biasa disebut kalau dalam keseharian yaitu di mana ada sebab, di situ ada akibat. Gitu. Pernyataan dari hukum Newton 3 yakni tidak ada gaya yang timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Gitu. Jadi hukum Newton 3 ini jika ada aksi maka ada
reaksi. Jika ada sebab, maka ada akibat. Contohnya seperti saat kita mendorong lemari. Nah, mendorong lemari kita membutuhkan gaya. Nah, di lemari juga terdapat gaya reaksi yang yang timbul karena aksi kita saat kita mendorong lemari tersebut. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis. Sebelum itu untuk materi yang kedua yaitu jenis-jenis biomekanika. Jenis biomekanika itu tadi ada dua kan, general biomekanik. General biomekanik itu apa? Biomekanika yang membahas tentang hukum dan konsep dasar tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanika itu meliputi dua bagian, yakni biostatik dan biodinamik. Biostatik itu apa? Biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak lurus dengan kecepatan yang seragam. Kemudian yang kedua yaitu biodinamik. Biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gerakan tubuh tanpa memperhatikan gaya yang terjadi atau kinematik, dan gerakan yang disebut gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Kemudian jenis biomekanika yang kedua yaitu ada okupasional biomekanik. Okupasimal biomekanik merupakan bagian biomekanika umum yang menjelaskan tentang interaksi fisik antara pekerja dengan material dan peralatan yang bertujuan untuk meminimalisir keluhan pada sistem atau untuk meningkatkan produktivitas kerja. Ini itu berkolaborasi dengan bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung atau konektif tisu, ligamen kartilage, dan tendon dalam pengaplikasiannya berhubungan dengan kerangka manusia. Nah, dan yang ketiga, materi yang ketiga yakni penerapan biomekanika. Penerapan biomekanika itu ada dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam olahraga, ada dalam pekerjaan, dan lain-lain. Nah, ini penerapan biomekanika dalam olahraga. Penerapan biomekanika dalam olahraga, yakni yang pertama ada peralatan olahraga. Desain peralatan olahraga itu termasuk pakaian, tempat olahraga, dan peralatan-peralatan lainnya yang dimainkan saat olahraga. Yang pertama yaitu contohnya seperti sepatu, raket, pakaian renang, terus ini topi pelindung, sepeda kayu, sepeda gunung itu, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu performa individu. Menganalisis gerakan individu terutama atlet pada saat berlatih supaya atlet dapat melakukan lebih efektif selama latihan dan berolahraga. Kemudian penerapan yang ketiga pada biomekanika olahraga yakni untuk mencegah dan mengatasi cedera. Kan biasanya itu saat olahraga renang atau lari atau yang lainnya itu sering terjadi cedera atau kesleo begitu. Nah, dengan kita mempelajari biomekanika ini, kita itu bisa mencegah terjadinya cedera. Nah, ini ilmu biomekanika ini itu untuk dapat menganalisis penyebab cedera atau kesleo saat lari dan bagaimana mencegahnya dengan menggunakan peralatan olahraga tertentu. Jadi peralatan olahraga yang kita gunakan itu sudah diperhitungkan, sudah dianalisis
dengan ilmu biomekanika. Kemudian yang penerapannya yaitu untuk terobosan pelatihan. Nah, ini itu untuk mempelajari tentang teknik dan sistem pelatihan serta mengembangkan cara untuk membuatnya lebih efisien. Yang dimana hal ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja latihan yang lebih baik. Gitu. Dan kita paham akan materi biomekanika. Nah, itu nanti kita akan meningkatkan kinerja latihan seorang atlet gitu. Kemudian penerapan biomekanika dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Apa aja? Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi pekerjaan. Apakah berbahaya atau tidak. Jadi bisa mencegah akan adanya bahaya. Gitu. Kemudian yang kedua ada merancang di pekerjaan yang sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga yakni untuk membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Kemudian yang keempat yaitu untuk membantu menciptakan teknik baru dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Nilai dari biomekanika adalah tentang postur atau posisi. Nah, itu diterapkan dalam biomekanika. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kemudian apa sih biomekanika itu? Mengapa kita perlu belajar tentang biomekanika? Nah, biomekanika itu kan menyangkut masalah fal tubuh. Menyangkut masalah fal tubuh, nah, keilmuan fisika dan perilaku manusia. Biomekanika kerja itu mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota tubuh. Nah, biomekanika itu sangat diperlukan gitu untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja sehingga pendekatan yang efektif dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Gitu. Jadi dengan kita belajar biomekanika ini, kita dapat meminimalisir kecelakaan saat kerja, kecelakaan saat olahraga dan lain-lain. Nah, contoh aplikasi dari biomekanika itu adalah penetapan berat badan angkat yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang dengan bagian bawah atau lower pain. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yakni penjelasan tambahan tentang tulang, konektif tisu, dan otot atau muscle. Tulang. Tulang kan kalian pasti tahu sih tulang itu apa. Tulang itu yang ada di tubuh kita, yang keras. Nah, tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, tulang ini itu sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang itu berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Nah, tulang dalam tubuh berkaitan dengan masalah keseimbangan atau statistika dan dinamika atau gerak. Seperti saat kita berdiri, berjalan, berlari, dan mengangkat beban. Nah, dengan adanya tulang ini, kita itu dapat berdiri dengan tegak. Kalau semuanya tidak ada tulang, kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Karena kita berdiri atau duduk, atau tidur dan lain-lain, atau berlari, nah itu tulang. Walaupun dia termasuk alat gerak pasif. Nah, tapi dia ini dibantu dengan alat gerak aktif. Nah, alat gerak aktifnya itu apa? Alat gerak aktifnya yaitu otot atau muscle. Nah, otot atau muscle yakni jaringan pada tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang membantu tulang untuk bergerak.
otot itu melekat pada tulang. Karena tulang itu merupakan alat gerak pasif yang memerlukan bantuan untuk menggerakkannya. Nah, di sini di seluruh tubuh itu banyak sekali otot. Di wajah terdapat otot, di telinga terdapat otot, di perut di sini terdapat otot, di tangan, di jari-jari ini juga ada otot-otot. Nah, itu membantu tulang untuk menggerakkan tubuh. Begitu. Mereka saling bekerja sama. Kemudian yang selanjutnya yakni ada konektif tisu atau jaringan penghubung. Konektif tisu atau jaringan penghubung, lapisan atau jaringan tubuh yang berfungsi untuk mendukung, menghubungkan atau memisahkan berbagai jenis organ dan jaringan di dalam tubuh. Jaringan penghubung ini itu meliputi tiga bagian, yakni apa aja di dalam jaringan penghubung itu yang termasuk dalam jaringan penghubung, yakni ada kartilage, ligamen, tendon. Kartilage itu yang di sini ya, siku, di tengah-tengah siku atau tengah-tengah sikut. Nah, itu kartilage. Kemudian ada tendon. Ini tendon. Ya, kartilage. Kartilage ini dia itu adalah sambungan sambungan antara tulang dan tulang yang ini. Kan kartilage itu ini. Nah, yang biru ini yaitu merupakan sambungan tulang yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya seperti sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu ligamen. Ligamen yaitu berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability atau untuk bagian sambung dan menempel pada tulang. Kemudian yang terakhir di sini ada tendon. Nah, tendon itu kan di sini kayak seperti otot yang membentuk ini. Nah, itu tendon ya namanya. Tendon itu sebagai penghubung antara tulang dan otot yang berfungsi dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Jadi, tendon itu dia menghubungkan antara tulang dan otot. Itu. Kita sudah selesai. Materi kita sudah selesai sampai sini saja. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat belajar, teman-teman.